Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nah, yaitu yang pertama saya sendiri, Didin Kusumawardani, dengan NIM 19 11 3287. Lalu saya Rama Bagus Satria Prasanto, NIM saya 19 11 3279. Saya Fajar Aji Prayoga dengan NIM 19/3281. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia atau bisa disebut HAM singkatannya. HAM yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, macam-macam HAM itu ada beberapa menurut bidangnya. Yang pertama itu hak asasi pribadi, ya, kita bisa bilang personal right. Contohnya kebebasan memeluk agama. Selanjutnya hak asasi ekonomi, property rights. Contohnya hak memiliki sesuatu. Yang selanjutnya hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah disebut rights of legal equality. Selanjutnya hak asasi politik, political rights, contohnya orang untuk memilih, hak untuk memilih. Selanjutnya hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural rights. Contohnya hak memperoleh pendidikan. Selanjutnya hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan dan perlindungan, procedural rights. HAM bisa dilihat dari sifatnya juga, yaitu yang pertama hak asasi manusia klasik, hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri, contohnya hak hidup, hak beragama, yang kedua hak asasi sosial, hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, contohnya hak memperoleh sesuatu pendidikan dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fajar Aji Prayoga. Terima kasih Didin atas waktunya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai macam-macam piagam HAM. Yang pertama ada Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Ada Habeas Corpus Acti tahun 1679 di Britania Raya. Ada Bill of Rights tahun 1689 di Britania Raya. Ada Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika. Ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tahun 1789 di Prancis. Ada Atlantic Charter tahun 1941. Pelopornya adalah F.D. Roosevelt. Kemudian ada juga Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan piagam hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada di pasal 28A sampai dengan 28C, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kemudian untuk pelanggaran HAM
berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu ringan dan berat. Yang pertama berdasarkan sifatnya yang ringan atau diskriminasi, pelanggaran merugikan orang tersebut. Sebagai contoh, perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, lalu tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, berdasarkan sifatnya yang berat atau penyiksaan, yaitu suatu tindakan yang mengancam nyawa seseorang atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya yaitu perampokan, penganiayaan, penyanderaan, dan pembunuhan. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus pembunuhan Munir, yang kedua kasus pembunuhan Marsinah, yang ketiga kasus penculikan aktivis tahun 97 dan 98, kemudian ada penembakan mahasiswa Trisakti dan juga perampokan. Lalu selanjutnya adalah pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, dan sikap cuek terhadap sesama teman. Kemudian faktor yang lain dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Terima kasih Pak Jar. Persilakan. Terima kasih Pak Jar untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi faktor eksternal, faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Peran masyarakat dalam penegakan HAM. Peran serta secara individual dapat dilakukan tindakan antara lain berperilaku sesuai nilai-nilai HAM, berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikannya dengan orang lain, mengamati dan mendiskusikan berbagai kebijakan HAM dan pelanggaran HAM, melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi HAM, turut serta membangun opini publik mengenai wacana HAM, dan bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu korban pelanggaran HAM. Peran serta secara organisasional dapat dilakukan dengan mengikuti lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti ALSAM, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, YLBHI, atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, PBHI, Kontras, dan sebagainya. Hambatan dan tantangan penegakan HAM. Yang pertama adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki orang lain, terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada, adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Pemahaman belum merata baik kalangan sipil maupun militer. Langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia ada dua macam, yaitu yang pertama langkah secara politis, misalnya dengan keluarnya Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM. Yang kedua Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedua secara yuridis, yaitu dengan melakukan penuntutan di muka pengadilan. Contohnya kasus penembakan di Semanggi dan pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir. Instrumen peradilan internasional, peradilan ad hoc internasional. Yang pertama International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia tahun 1993. Yang kedua International Criminal Tribunal for Rwanda tahun 1994. Lalu ada peradilan tetap internasional. Yang pertama International Court of Justice dan yang kedua International Criminal Court. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih.